Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, selamat datang dalam kegiatan pembelajaran kali ini. Adapun materi pembelajaran sekarang ini yaitu tentang ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi. Ketenagakerjaan. Yang pertama ini yaitu kita harus tahu tentang pengertian ketenagakerjaan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 ini tentang ketenagakerjaan mengatakan bahwa ketenagakerjaan ini segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja atau pekerja buruh pada waktu sebelum masa kerja atau pre-employment, selama masa kerja, during employment, dan sesudah masa kerja, post-employment. Hal-hal yang berhubungan dengan sebelum masa kerja ini antara lain pemagangan dan kewajiban mengumumkan lowongan kerja. Sedangkan hal-hal yang berhubungan dengan masalah selama masa kerja ini antara lain perlindungan kerja, masalah upah, jaminan sosial, kesehatan dan keselamatan kerja, serta pengawasan kerja. Sedangkan hal-hal yang berhubungan dengan masa sesudah kerja, post employment, ini antara lain masalah pesangon dan pensiunan atau jaminan hari tua. Itulah pengertian dari ketenagakerjaan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003. Kemudian masalah ketenagakerjaan pun ini tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pasal 27 ayat 2 yang bunyinya tiap-tiap warga negara mempunyai hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Maka dari itu pemerintah punya kewajiban untuk menangani masalah ketenagakerjaan. Langkah berikutnya yaitu tentang penduduk sebagai sumber daya dalam pembangunan ekonomi. Penduduk di sini yaitu penduduk Indonesia ini merupakan semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih, atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan, tetapi dengan tujuan untuk menetap. Dalam ketenagakerjaan, penduduk dikategorikan menjadi dua, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk di luar usia kerja. Penduduk usia kerja yaitu mereka yang berusia 15 tahun hingga 65 tahun. Pada usia ini, mereka dapat melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja maksudnya, untuk menghasilkan barang atau jasa. Penduduk usia kerja dikategorikan menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja, itu lebih dari 10 tahun lah. Angkatan kerja atau labor force adalah jumlah penduduk usia kerja yang mencakup penduduk yang bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan. Sedangkan yang dimaksud usia kerja di sini yaitu suatu tingkat umur di mana orang sudah dapat bekerja dan memperoleh pendapatan sendiri. Angkatan kerja ini dapat diartikan sebagai penduduk
berumur 15 tahun ke atas yang selama seminggu sebelum pencacahan bekerja atau mempunyai pekerjaan, sementara tidak bekerja dan mereka tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan. Ya, berikutnya tentang angkatan kerja, ya. Ini dikelompokkan menjadi kelompok angkatan kerja yang sedang bekerja dan angkatan kerja yang tidak bekerja atau menganggur. Bekerja adalah kegiatan melakukan suatu pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan yang paling sedikit 1 jam dalam 1 minggu secara berturut-turut. Angkatan kerja dikategorikan bekerja penuh, full employment, bila dalam seminggu memiliki jam kerja selama 35 jam atau lebih. Sedangkan pekerja bukan angkatan kerja adalah mereka yang masih sekolah, mengurus rumah tangga, dan yang lainnya, seperti penyandang cacat mental dan yang lainnya yang membuat orang tidak produktif. Ya, berikutnya yang kedua tentang tenaga kerja atau penduduk usia kerja, manpower. Manpower atau tenaga kerja adalah seluruh penduduk dalam usia kerja, yaitu 15 tahun atau lebih, yang potensial dapat memproduksi barang dan jasa. Sebelum tahun 2000, patokannya adalah penduduk berusia 10 tahun ke atas. Ini dilihat dari sensus penduduk. Penghitungan jumlah tenaga kerja dilakukan dengan menjumlahkan seluruh penduduk usia kerja, yaitu 15 tahun atau lebih, dalam suatu negara. Angka tersebut didapat dari hasil sensus penduduk. Persentase tenaga kerja ini dapat dihitung dengan membandingkan antara jumlah penduduk usia kerja dengan total jumlah penduduk. Ya, rumusnya penduduk tenaga kerja sama dengan penduduk usia 15 tahun ditambah usia 16 tahun tambah usia 17 tahun sampai usia terakhir, yaitu 64 tahun, ya, 40 tahun. Sedangkan persentase tenaga kerja ini didapat dengan cara membagi jumlah penduduk usia kerja, yaitu 15 tahun ke atas, dibagi dengan jumlah penduduk kali 100%. Yang berikutnya kita lanjutkan dengan tenaga kerja. Tenaga kerja terdiri dari yang pertama angkatan kerja, yaitu usia 15 tahun sampai 64 tahun. Ini terdiri dari golongan yang bekerja, golongan yang menganggur, dan golongan pencari kerja. Yang berikutnya kedua, bukan angkatan kerja, yaitu yang berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun. Ini terdiri dari golongan masih sekolah dan golongan yang mengurus rumah tangga serta pensiunan. Berikutnya yang ketiga, ini kita lanjutkan dengan kesempatan kerja. Apa itu kesempatan kerja? Kesempatan kerja ini adalah jumlah penduduk yang berpartisipasi dalam pembangunan dengan melakukan suatu pekerjaan dan menghasilkan pendapatan.
Kesempatan kerja diartikan pula sebagai kesempatan yang tersedia bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi sebagai sumber pendapatan. Selain itu juga kesempatan kerja ini meliputi kesempatan untuk bekerja, kesempatan kerja sesuai dengan pendidikan dan keterampilan, kesempatan kerja mengembangkan diri, ya itu ya. Jadi kesempatan kerja itu harus bisa mengembangkan diri. Yang berikutnya, kesempatan kerja ini bisa dibedakan menjadi beberapa komponen ya. Yang pertama ini kesempatan kerja permanen. Kesempatan kerja permanen ini yaitu yang memungkinkan orang bekerja secara terus-menerus sampai pensiun atau tidak lagi mampu untuk bekerja. Yang kedua, kesempatan kerja temporer, yaitu yang hanya memungkinkan orang bekerja dalam waktu relatif singkat, kemudian menganggur untuk menunggu kesempatan kerja yang baru. Di dalam neraca ketenagakerjaan, jika angkatan kerja lebih besar daripada kesempatan kerja, maka di sini akan terjadi pengangguran. Pengangguran ini yaitu mereka yang sudah masuk usia kerja tetapi belum memperoleh pekerjaan atau tidak bekerja. Yang berikutnya, ini yang keempat, yaitu tentang indikator ketenagakerjaan. Tentang indikator ketenagakerjaan ini terdiri dari yang pertama atau A ya, ini rasio ketergantungan atau dependensi rasio. Apa itu dependensi rasio atau rasio ketergantungan? Yaitu tingkat beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk yang produktif. Rumusnya yaitu dependensi rasio sama dengan penduduk di luar usia kerja dibagi dengan penduduk usia kerja. Atau kalau disingkat, DR sama dengan PDUK per PUK. Yang berikutnya B, tingkat partisipasi angkatan kerja, disingkat TPAK, yaitu perbandingan antara jumlah penduduk angkatan kerja dan jumlah seluruh penduduk usia kerja. Disingkat, ini rumusnya TPAK sama dengan AK per PUK. Tadi saya sebutkan TPAK ini kepanjangan dari tingkat partisipasi angkatan kerja, sedangkan AK ini angkatan kerja, dan PUK ini penduduk usia kerja. Berikutnya C, tingkat pengangguran terbuka, disingkat TPT, yaitu perbandingan antara jumlah penduduk yang sedang mencari pekerjaan dan jumlah angkatan kerja. Ya, disingkat, ini rumusnya TPT sama dengan PT per AK. Telah disebutkan TPT ini tingkat pengangguran terbuka, PT pengangguran terbuka, AK adalah angkatan kerja. Berikutnya D, tingkat produktivitas tenaga kerja. Ini merupakan nilai tambah produk domestik bruto dibagi jumlah penduduk yang bekerja untuk menghasilkan nilai tambah tersebut. Ya, sampai di sini aja dulu.
materi pembelajaran kali ini. Ya lain kali kita lanjutkan. Kami akhiri. Akhirul kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.